Tunggu, saya belum selesai bicara sama kamu. Kamu tidak akan pernah bisa pergi selamanya, Sur. Saya pastikan kamu harus bertanggung jawab. Terus mencintamu. Kalian berdua anak buahnya Suryono kan? Ini kalian mau jebak saya apa gimana? Kita berdua memang anak buahnya Suryono. Tapi tidak semua anak buahnya setia pada bos besar. Dan kita lebih setia sama Bang Riko. Kita punya visi dan misi yang berbeda sama Suryono. Jadi kalian berdua mau bantu saya? Iya, Bang. Sekarang Abang cepat pergi dari sini, Bang. Sebelum nanti anak buah Suryono yang lain sadar kalau Abang masih di sini. Iya, itu benar, Bang. Nanti sore ada mobil bak yang mau menuju ke kota melalui jalan kecil. Bang Julian bisa naik mobil itu untuk kabur dari sini. Bang Julian tenang aja. Bang Julian aman naik mobil itu. Bang Riko udah menjaminnya. Sebentar. Jadi kalian berdua itu suruhannya Riko? Iya, Bang. Ternyata Riko benar-benar ada di pihak kami. Ayo, Bang. Tadi malam, orang itu yang menghajar beberapa rekan saya, Pak. Lalu membawa Ardan pergi. Foto itu saya dapatkan dari salah satu anak buah saya yang berfirasat bahwa ada salah satu anak buah Bapak yang berkhianat. Dari perawakannya, sepertinya ini Riko. Saya rasa nggak mungkin, Pak. Karena kondisi Riko masih cedera kakinya. Nggak mungkin dia bisa melawan banyak orang seperti itu. Kalau begitu kamu cari terus informasi soal pria bertopeng ini. Dan laporkan semua sama saya informasi yang kamu dapat. Siap, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Topeng ini. Kami memang punya banyak topeng yang mirip seperti ini. Tapi yang ini sama persis yang dipakai sama Hasbi. Atau jangan-jangan gara-gara telepon tadi, gue jadi kepikiran. Syifa kayaknya nggak percaya omongan gue kalau Julian tadi cuma teman gue. Gue harus pastiin Syifa percaya sama gue. Syifa! Loh. Syifa kemana? Pak Riko dipanggil bos besar. Oh, oke, saya ke sana. Tapi ini Syifa, si anak perempuan yang di sini di mana ya? Tadi saya lihat dia dipindahkan ke kamar lain, Pak. Oh gitu. Oke, saya ketemu bos besar dulu. Silakan, Pak. Bu Elisa, kenapa ya Bu Elisa ngajak saya ketemu lagi? Jadi gini Pak, untuk beberapa hari ini kan Syifa udah tinggal sama saya. Dan juga saya udah ngurus dia dengan segenap hati saya. Dan semenjak ayahnya meninggal juga saya yang sudah membiayai dia. Syifa juga saat ini sangat bahagia banget tinggal sama saya. Jadi ya, Bapak bisa menilai sendiri kan gimana saya sama Syifa. Lalu? Jadi gini, saya mau tanya, itu surat wasiatnya Pak Julian bisa nggak ya segera dibacakan? Bu Elisa, sebetulnya Bu Elisa nggak perlu bersusah payah seperti ini. Soal hak asuh Syifa, pada dasarnya Bu Elisa nggak akan dapat apa-apa. Semua kekayaan Pak Julian diberikan kepada Bu Lala pasca beliau meninggal. Tunggu, apa-apa? Ini maksudnya apa sih?
seluruh harta kekayaan Pak Julian akan dipercayakan kepada Ibu Lala untuk dikelola sepenuhnya. Demi terjaminnya kebutuhan Syifa sampai ia dewasa. Ya nggak mungkin dong, masa Syifa nggak dapat sepeser pun? Ini nggak masuk akal. Mungkin Pak Julian takut anaknya nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti yang Ibu Elisa lakukan sekarang. Makanya Pak Julian mempercayakan kepada Ibu Lala. Bapak nggak usah ngomong sembarangan ya. Saya nggak mungkin manfaatin anak saya sendiri. Sepertinya sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Bu. Saya permisi. Selamat siang. Kalau kayak gini, percuma dong gue dapat hak asuhnya Syifa juga. Harta nggak dapat malah dapat beban. Jadi beneran Kak, Syifa dan Elio dibawa sama Pak Suryono. Ternyata ya, si Suryono tuh lebih iblis daripada Hasbi yang dulu. Jahat, lebih tega, psikopat. Belum lagi tuh si Kunti Magang, ngekor mulu kemana-mana. Mereka semua tuh bener-bener gak punya hati. Astagfirullah Rindi, udah tenang, jangan emosi gini, gak usah darah tinggi. Gak guna marah-marah kayak gini. Terus Kak, soal kandungan Kalala gimana? Tadi kami sempat ketemu sama dokter dan dia udah menjelaskan semuanya, Kak. Jadi, keputusan kamu apa, Lah? Aku bingung. Janin yang ada di dalam kandungan aku ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah buat aku, Mas Julian, dan menurut aku, bagaimanapun kondisinya, aku harus tetap terus bersyukur, kan? Walaupun bayi ini akan lahir dengan kondisi yang spesial, harus ditangani dengan khusus. Tapi apa aku tega ngebiarin anak ini lahir dan tumbuh dalam dunia yang sangat kejam ini? Aku gak tahu aku harus kayak gimana. Pada akhirnya, yang akan menanggung semua ini bukan aku. Tapi bayi ini, anak ini sendiri. Pak, ya mungkin sekarang emang belum waktunya buat kamu ambil keputusan. Kamu mending tenangin diri dulu, biar kamu bisa berpikir lebih jernih. Iya Kak, dan kemungkinan besar untuk Syifa dan Elio itu nggak bakal disakitin sama Pak Suryono. Bu, Ibu mau minum? Bu,
Tanti dapat kabar Bu Lala sudah ditemukan. Tapi Neng Cipa sama Baby L mereka dibawa Suryono, Bu. Suryono. Mau sampai kapan dia menghancurkan keluargaku? Suryono, ternyata cucu saya ada sama kamu. Dan kamu sengaja menyeret dia dalam masalah ini. Duh, rasanya badan gue mulai gak enak nih. Tenggorokan gue juga agak gimana gitu. Mas Excel bisa naik mobil ini untuk ke Jakarta bareng Pak Setio, supir mobil ini. Nanti mobil ini akan lewat jalan kecil di belakang bukit. Ya, memang waktu tempuhnya akan lebih jauh. Tapi ini satu-satunya jalan untuk ke Jakarta, Mas. Gue sama sekali gak dapat petunjuk soal Pak Julian di sini. Mungkin Pak Julian memang benar-benar udah gak ada dan firasat Sevala keliru. Sekarang, yang paling urgent itu keselamatan Sevala yang sama sekali gue gak tahu. Apalagi Pak Julian sudah amanahin gue buat jagain Sevala. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa balik ke Jakarta, Pak. Silakan Mas, kita berangkat sekarang. Iya Pak. Nah, terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya berangkat dulu. Ah iya, Misi, hati-hati. Pak. Maaf Pak. Ya. Mari Pak Kades. Ayo silakan. Pak, mobilnya kenapa Pak? Kayaknya mogok ya Mas. Mogok. Coba saya hidupin Mas. Gimana nih? Bang, kayaknya abang harus naik mobil itu deh. Karena cuma mobil itu satu-satunya yang keluar dari kampung ini. Ini saya harus izin dulu nggak? Nggak perlu bang, langsung naik di belakang baknya aja. Ayo bang, buruan. Makasih ya. Pak. Coba pakai bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bener juga Mas. Iya, Pak. Bismillah. Pak, Bapak manggil saya? Iya benar. Sore ini kita ajak Elio jalan-jalan ya. Deket-deket sini aja. Baik, Pak. Sayang, mau mimi susu ya? Bentar ya. Sabar ya sayang, tunggu ya. Sigap sekali kamu ambil susunya ya? Sampai-sampai kamu lupa kalau kaki kamu itu masih sakit. Wah, mampus. Bau-baunya gue bakal ketahuan kalau pura-pura pincang.
Ya udah, ayo kita pergi sekarang. Kasihan Elio sudah bosan di rumah. Baik, Pak. Pak, jadi lepasin aja Syifa. Saya capek banget ngurusin dia. Kamu bicara seperti ini karena kamu belum mendapatkan hartanya Julian, kan? Benar. Kalau begitu, itu bukan urusan saya. Karena untuk sekarang ini, saya belum mau melepaskan cucunya Lydia untuk keluar dari sini. Pak, buat apa Syifa ditahan di sini? Karena saya mau Lydia Atmanegara merasakan penderitaan. Penderitaan yang gak akan pernah dia lupakan. Ini adalah balasan karena dia sudah menolak cinta saya. Dan Lala yang pernah mengabaikan cintanya Hasbi. Siapapun yang sudah menyakiti hati saya dan anak saya pastikan dia akan merasakan hal yang sama, bahkan jauh lebih besar. Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Kalau aku nggak bisa manfaatin Syifa, berarti aku harus manfaatin Lala sekarang. Pokoknya aku harus dapat uang yang banyak dari dia. Lala pasti sekarang lagi di rumah sakit. Nggak jauh dari tempat kecelakaan kemarin. Oke, aku harus cari dia. Akhirnya, Pak Julian keluar juga dari kampung ini. Iya. Ya udah. Sekarang kita cabut. Mana? Kalian ngebiarin Julian kabur sama mobil pick-up itu? Jam! Hah? Ini pengkhianat loh. Hah? Udah. Kita jangan buang-buang waktu. Sekarang kita kejar mobil pick-up itu sebelum Julian sampai Jakarta. Ayo kita ambil motor. Aku tinggal bentar nggak apa-apa ya. Aku mau ngeliat Arden dulu, soalnya lukanya lagi diobatin. Lala, kamu udah dapat keputusannya belum? Soalnya dokter udah nanyain terus dari tadi, jadi takutnya juga kalau kamu tunda malah bikin bahaya kamu sama bayinya. Belum bisa ngambil keputusan, Randy. Kayaknya aku mau sholat istikharah dulu deh. Minta petunjuk sama Allah. Semoga secepatnya kamu bisa dapat jawaban yang terbaik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya mas, Dimasnya kok bisa ada di kampung saya ya? Terus saya juga dengar kabar kalau mas kemarin kesesat di hutan. Iya sih. Tapi sebenarnya Pak, saya kesini mau cari bos saya yang hilang juga di hutan ini Pak. Tapi saya cari kesana kesini nggak ketemu-temu Pak. Maka dari itu saya makin yakin kalau bos saya sudah meninggal Pak. Loh kok bisa mas? Iya, tapi semua itu nggak penting sih Pak. Yang terpenting sekarang, saya banyak-banyak mendoakan bos saya Pak. Semoga beliau bisa tenang di sana. Serta semua amal baik buruknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Amin. Pak maaf Pak. Bapak dengar nggak sih kayak ada suara orang teriak barusan Pak? Oh, itu mah biasa mas. Namanya juga kita jalan di hutan mas. Biasanya suka ada suara-suara begitu sih. Apalagi kalau malam mas. Ini seriusan kan Pak? Bukan karena suara juri? Bukan. Tuh Pak, Pak dengar kan Pak? Pak, astagfirullahaladzim Pak, dengar nggak sih Pak? Ini suara jelas banget, nggak jelas banget sih Pak. Lebih ke samar-samar Pak. Tapi saya yakin itu ada suara tadi Pak. Pak ini beneran nggak sih Pak? Pak. Tenang mas, tenang. Pak, kalau kata orang Pak, kalau kita dengar suara samar-samar, itu tandanya ada jurik di sekitar kita atau ada hantu Pak. Gasnya injak aja sampai Pak. Agak cepet Pak, takut Pak saya Pak. Hutan kayak gini lagi Pak. Punten, permisi. Kiri nih Pak, kiri sini Pak. Lah, tungguin aku ya. Sebentar lagi aku bisa tepatin janji ke kamu. Sebentar lagi aku pulang. Aku pulang nemuin kamu. Hai, La. Ngapain kamu sini? Di mana Syifa dan Elio? Kamu bawa kemana mereka? Ya, mereka aman kok. Di rumah Megaya Suryono. Tapi pasti kamu gak tenang kan? Kita kan soalnya gak pernah tahu apa yang ada di pikirannya Suryono si Saiko itu. Kamu masih pengen kan buat ketemu sama Syifa sama Elio? Aku kesini buat ajak kamu negosiasi. Apa maksud kamu? Gak usah banyak basa-basi. Elio, kita pulang sekarang ya. Kakek ternyata capek juga sekarang. Biar saya masukin Elio ke dalam mobil ya Pak? Iya. Oh iya Riko, kayaknya botol susu Elio ketinggalan di bangku taman deh. Oh, biar saya ambil Pak. Nggak usah Riko, biar saya aja nanti yang ambil. Elio pasti suka kalau kakeknya yang ambil. Iya kan sayang? Tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Mereka udah tahu kalau Julian masih hidup.
Capek ya main di tamannya. Riko, saya sepertinya handphone ketinggalan di taman juga deh. Kamu lihat nggak? Maaf Pak, tapi tadi saya tidak melihat HP Bapak di taman. Tunggu sebentar kok. Maaf Pak, tadi saya tidak melihat HP Bapak di situ. Sepertinya saya tadi buru-buru kok, jadi nggak sadar menjatuhkan handphone itu di jalanan. Ayo kita jalan. Baik Pak. Berhenti. Kenapa? Berhenti. Kenapa? Ada sinyal nih. Taruh. Gue mau laporan dulu ke bos besar nih. Kita kan harus ngejar mobil yang bawa Julian. Ah, udah. Udah? Ya. Berarti kita tinggal halang mobilnya. Iya, ayo cepat. Apa maksud ucapan kamu? Bukannya kamu memang mau mengambil Syifa? Apalagi yang perlu dinegosiasikan? Aku mau kasih kamu kesempatan buat kamu dapetin Syifa dan Elio lagi. Aku bakal bantu kamu kok. Tapi dengan satu syarat. Kita barter. Kedua anak itu dengan 10 miliar cash. Maksud kamu? Ternyata bener ya? Yang dibilang sama Mas Juli. Kamu mau Syifa itu bukan karena kamu tulus sayang sama dia. Bukan karena kamu cinta sama Syifa. Tapi karena harta. Karena uang. Cuma uang yang bikin aku bahagia. Bukan karena anak, apalagi soal cinta. Medis, kamu tuh sadar gak sih apa yang kamu ucapkan? Syifa itu lahir dari rahim kamu loh. Syifa pernah hidup di sana, dia itu darah daging kamu. Syifa itu tidak bisa disamakan dengan uang. Sebanyak apapun. Udah cukup ya, La. Aku kesini bukan debat soal moral untuk jadi ibu. Itu nggak penting buat aku. Kita ketemu nanti. Bawa uangnya, tempatnya nanti aku infoin. Kamu datang sendirian ya. Dan aku bakal bawa kedua anak itu, Syifa dan Elio. Saya bisa mengerti. Elio dibawa sama Pak Suryono. Tapi kenapa Syifa juga? Pak Elisa gak butuh dia. Pak Suryono juga jelas tidak butuh Syifa. Kenapa kalian harus bawa Syifa juga? Kamu salah kalau pikir kayak gitu. Suryono itu ngambil Syifa bukan cuma karena keinginan aku. Tapi dia pengen bikin kamu dan Bu Lydia itu menderita. Dan semua ini Suryono lakuin itu atas dasar dendam. Makanya kamu butuh bantuan aku. Cuma ini satu-satunya kesempatan kamu buat bertemu dan mendapatkan Syifa dan Elio kembali. Selamat siang bapak-bapak semua. Ada yang bisa saya bantu? Kami datang ke sini atas laporan penculikan seorang anak kecil. Oh ya? Laporan dari siapa? Saya. Saya yang melapor.
Saya kesini mau mengambil cucu saya yang sudah kamu bawa pergi. Anak dari seorang ayah yang sudah kamu bunuh. Kamu sudah bunuh suami saya, lalu kamu bunuh anak saya. Ya ampun, Bu Lydia. Saya pikir ibu ini perempuan cerdas yang bisa menahan emosi. Tuduhan ibu sama saya itu sangat serius loh. Kalau ibu mau nuduh saya, silahkan bawa ke jalur hukum. Kita buktikan di persidangan. Dan ibu juga bisa melampirkan bukti-bukti. Itu pun kalau memang ada. Pasti akan saya buktikan. Dan saya akan perkarakan. Tapi untuk sekarang, saya mau bawa cucu saya pulang. Cucu saya yang sudah kamu bawa pergi bersama dengan bayi itu. Mana dia? Saya cuma membawa Elio. Karena memang dia itu cucu saya. Kalau ibu mau cari cucu ibu, silahkan. Biar bapak-bapak polisi ini yang menggeledah rumah saya. Ayo, cepat geledah. Pak. Memang di daerah ini rawan kejahatan, Pak. Aduh, setahu saya sih nggak ada, Mas. Turun! Turun cepat! Pak, turun aja, Pak. Turun aja. Iya, Bang, ya, Bang. Loh, itu kan anak buahnya Suryono yang ngejar aku. Bang, ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Pak. Pak, ampun, Pak. Pak, maaf, Pak. Saya cuma nebeng, saya nggak punya apa-apa. Beneran deh, Pak. Ampun. Bisa. Gue periksa, Bang. Ya, periksa. Lagi pula, barang di belakang itu bukan barang-barang kami, Bang. Diam, bisa diam, Bang. Ya, Bang. Ada apa, Pak? Nggak ada apa-apa, Mbak. Gimana, Pak? Di kamar atas kosong. Bu Lydia Atmanegara. Gimana rasanya kehilangan seorang anak satu-satu? Atau mungkin ibu mau curhat sama saya? Karena saya juga baru aja ngalamin hal ini, Bu. Kamu jangan samakan saya dengan iblis seperti kamu. Kamu tidak pernah tulus mencintai anak kamu, Sur. Kamu hanya sibuk mencintai diri kamu sendiri. Dan aku yakin semua yang kamu lakukan ini bukan atas dasar kamu cinta sama anak kamu, tapi karena ego kamu. Bu Lydia, kami sudah melakukan pemeriksaan, tapi tidak menemukan cucu ibu. Betul, Bu. Terpaksa kami pergi dari sini dan menyatakan laporan Ibu tidak valid. Permisi, Bu.
Ayo. Enggak, Pak. Tunggu, Pak. Ini nggak mungkin. Kamu sudah sembunyikan itu saya. Jawab, Sur. Bu Lydia, kondisi ibu sekarang ini nggak stabil. Jadi lebih baik sekarang ibu pulang, terus memulihkan fisik dan hati ibu. Saya tahu ibu sangat terpukul atas kepergian anak ibu. Tapi jangan nuduh saya seperti ini dong. Suryono, kamu ya. Bu Lydia. Syifa! Syifa! Bu, biar ibu istirahat. Pasti ada Syifa di sini. Nanti kamu sembunyikan itu saya di mana? Jawab! Syifa! Tunggu. Saya belum selesai bicara sama kamu. Kamu tidak akan pernah bisa pergi selamanya, Sur. Saya pastikan kamu harus bertanggung jawab. Dan itu tidak akan lama lagi. Kamu dengar saya? Tidak lama lagi kamu dengar saya, Suryono. Kamu dengar saya ya?